dia nelpon kalau balik ke apa namanya ke Jogja nanti tolong ini ya apa namanya ajarin ngaji. Gue tuh gimana Kayak di film-film ya? iya maksudnya kan kok dia udah mau berhenti. Itu close up banget tuh, close up banget. Jadi close up itu. Kok dia udah berhenti gue masih. Halo, Assalamualaikum. Kenapa kamu gitu? Iya, ngikutin kamu ya? Anjong gitu ya? Anjong gitu ya. Gimana? Aku gitu berarti. Mode lebaran. Original Faizin. Iya boleh gitu. Aman, bukan mahram. Ada yang beda kayaknya Mas Dian tuh Mas. Apa? Rambutan tuh beda. Belum sempat potong. Dalam udah mana? Biasanya kan rapi banget gitu kan. Sekarang digini-giniin set gitu. Lagi hujan. Wis pulang mandi tadi. Mengejar Anjeli. Aduh. Awak kan anak pondok. Oi. Lu mondok dari SMP ya? Sebenarnya iya, kalau dari SMP pondok pesantren kilat ya. Oh, tapi gitu. mondok yang fullnya itu di pas MA sih. Berarti 3 tahun full atau 4 tahun? 3 tahun full, terus kemudian lanjut kuliah. Kuliahnya juga Kuliah juga mondok. Ya, kuliahnya juga mondok. Oh gitu. Kuliahnya juga mondok. Ada kuliah mondok? Ada kuliah mondok lah. Bertahu gue. Ada banyak Mas kuliah mondok. Ada banyak, mahat. Ada orang-orang umur segitu mau dikekang. Oh, dapat makan gratis ya? Oh iya. Makan gratis, terus kemudian emang itu salah satunya sih. Enggak, gue bertanya. Pelarian gitu ya. Gue bertanya emang ada. Jadi lu kuliah berapa tahun? Maksudnya di usia kuliah itu mondok berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi enggak, itu bukan sampai S1 sih, itu D3 sih. D3. Oh, tapi berarti tetap dapat kayak ijazah apa kayak orang kuliah lah gitu ya? Iya, cuman waktu itu pondok aku tuh tempat kuliahku ijazahnya belum diakui. Oh. Tapi kalau sekarang udah diakui alhamdulillah. Iya. Berarti itu jurusannya apa kalau kayak gitu? Bahasa Arab sama ilmu syar'i. Emang jurusan agama gitu ya? Kalau mau masuk pondok sih SMP lu kenapa? Karena gua nggak tahu ya. Dipaksa dia kayaknya. Iya, dipaksa. Enggak ya? Jadi kayaknya sih lu bukan tipe yang dipaksa deh. Jadi ini sebenarnya Pasti lu awal mulanya sebenarnya gara-gara pas mulai ada trigger pengen belajar agama tuh waktu pas MA kelas 2. Jadi SMA, Madrasah Aliyah. Oh, lu MA? Oke, terus? Tapi kan boarding. Oh. Mondok juga kan. Iya. Jadi waktu aku SMP, waktu itu kan kita udah menjalani 9 tahun masa sekolah kan ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP gitu. Terus pas masuk SMA kelas 1 itu aku ngerasa aku masuk reguler waktu itu. Awalnya reguler. Terus tapi pas di kelas 2 kan ada pemilihan tuh, IPA, IPS sama kalau itu nggak ada bahasa, itu adanya tahfiz. IPA, IPS, tahfiz. Nah, terus aku akhirnya pas di kelas 2 aku milih untuk aku pengen fokus tahfiz gitu. Akhirnya aku pindah di sana gitu. Soalnya aku mikir kayak 6 tahun gue belajar bahasa Inggris di SD, tambah 3 tahun gue belajar bahasa Inggris di SMP, kayaknya gue nggak bisa deh. Gitu. Oh gitu. Aku bilang kayaknya gue udah cukup deh. Lagi gitu. Kayaknya gue nggak bisa. Lebih ke pengecut dia menyerah. Gue tuh kayak nggak belajar apa-apa selama 10 tahun itu kan. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, tambah 1 tahun SMA gitu. Sama tambah 1 tahun MA. Gue ngerasa kayak 10 tahun gue belajar bahasa Inggris, tapi gue nggak bisa gitu. Gue belajar banyak, bahkan terlalu banyak. Dan ini mungkin adalah penyesalan yang akan gue nggak akan mau gue ulang ke anak gue nanti. Gue nanti kalau ke Zade, gue pengennya course aja gitu. Dan course kan ada pelajaran, ada pembahasan pelajaran raja-raja ya kan, di Rasatul Mamalik gitu. Jadi yang ada 3. Yang pertama itu di pondok lu? Bukan, ini umum aja. Ilmunya. Di pembahasan Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi yang pertama itu bahasa. Jadi raja-raja kalau kita pengen punya relasi besar, bahasa. Berarti nggak salah gue belajar bahasa ya? Iya, Korea, luar biasa ya. Gue jadi raja Korea. Yang kedua belajar geografi. Terus yang ketiga belajar sejarah. Jadi nanti mungkin anak aku bakal aku kursusin ke les bahasa Inggris gitu kan. Atau enggak ke tempat yang memang kulturnya udah bahasa Inggris kayak di kamar. Kalian biar kalau mau bisa banget gitu ya. Iya, bisa banget. Kan di sekolah kan nanggung-nanggung ya. Masa seminggu sekali ketemunya. Kalau kita pengen ngajarin kayak materi-materi dasar kayak eksak, perkalian, pembagian itu kayaknya dalam waktu singkat juga bisa gitu. Iya. Nah, nanti kesehariannya udah dia belajar sejarah, belajar bahasa, belajar geografi, kayak gitu-gitu. Berarti lebih ke homeschooling gitu pengen. Homeschooling, gue pengen ke homeschooling karena gue juga ngerasa kayak
gue termasuk orang yang takut ya. Takut anak gue tuh asik apa sih? Ya, takut terpengaruh. Iya takut terpengaruh lingkungan, sama lingkungan. iya. Apalagi kalau kita ngeliat sekarang tuh kayak gimana gitu. Itu pasti keresahan itu karena lu dulu ngalamin nggak sih? Karena gue dulu mungkin termasuk orang yang sering dibully juga kali ya. Tapi gue orangnya berontak gitu. Ya, lu ngelawan kan? Gue ngelawan. Iya, Nah, gue nggak pengen ya kayak gitu. Jadi makanya gue nanti Zade bakal homeschooling, ikutin course, terus mungkin langsung bawa kemana-mana. Dan aku udah relatein pas di pondok belajar sirah, Rasulullah SAW itu di umur 6 tahun di umur 7 tahun udah mengembala kambing. Oh, nah, nanti jadi umur, juga nanti gitu? Oh iya, disuruh jualan gorengan kayak gitu kan. Mengembala kambing. Suruh jualan gorengan, suruh nanem alpukat kayak gitu. Jadi agak telat bapak satu itu ya. Ya usaha hidroponik kayak gitu. Artinya kan. belajar mandiri sejak kecil. Berarti lu kan masuk pondok lebih kebayang mau masuk yang agama itu waktu SMA kelas 2 ya kalau lebih ya. Itu bedanya banget apa dengan yang sebelumnya? Menurut lu apa jadi kayak kenapa gua ngambil ini nyesel lagi? Atau malah kenapa nggak dari dulu gua ngambil ini? Yang mana? Nah, gua ngerasa ya yang kedua tuh. Kenapa dari dulu gua nggak ngambil ini gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh sebenarnya ini agak sedikit ekstrim. Gara-gara seneng aku dia. dulu tuh abi aku tuh sering rutin beli majalah, ya kan. Salah satunya majalah-majalah kayak apa? Majalah-majalah yang sudah dibaca sekarang gitu ya. Pokoknya majalah Islami dah. Dan majalah Islami itu kan ada berita-berita tentang Timur Tengah gitu kan. Nah, di situ aku ngebaca berita tentang Timur Tengah kayak Palestina. Kan dulu kan ada kayak pembantaian Iya, benar-benar. Aku kayak Allah kasihan banget, aku pengen kesana gitu. Aku pengen kesana gitu. Pengen cepat mati. Pengen nyusahin ya. Karena kenapa? Karena kalau cepat mati kan udah mati selesai, kita nggak ngadepin masalah lagi. Apalagi kalau matinya bener. Itu menurut aku pengen pintas, aku nggak pengen. Tunggu, gue jadi relate gue pernah denger, lu tuh ada yang bilang gini, Hawa tuh kalau nggak kenal ngaji, udah pergi ke Palestina kali mati berjihad ya. Iya, isinya tuh koleksi filmnya tuh film-film perang pembantaian gitu kan sih. Iya. Udah gila lu. Tapi beneran aku ngelihat kayak saudara-saudara kita dibantai, kecil-kecil dibantai gitu. Aku ngerasa kayak kita kan hidup kita sebentar gitu. Kita pengen dapat apa sih? Kayak lagi diceramain. Kita pengen mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan waktu singkat-singkatnya. Caranya gimana? Ternyata kalau dalam Islam kan salah satu paling besar adalah kan mati syahid. Kalau mati syahid kita kan udah langsung jalur VIP lah gitu kan. Kalau kita Kalau gue sih betah ekonominya. Kalau gue ngeliat kayak misalnya waktu itu kan pernah pergi umroh ke Turki kan. Itu lewatin bandara aja kayak repot banget gitu. Nah, aku ngebayangin kalau misalnya VIP, lewat doang langsung. Ada orang di bandara bayangannya jihad doang. Antrian ini, bagaimana jika di padang mahsyar? Bisa gitu. Itu memang beda lah sudut pandang orang soleh. Nah terus mikirnya apa? Iya, gue ngerasa kayak apalagi kalau misalnya mati syahid, bahkan ini dibahas juga kan di Riyadhus Shalihin kan, kita bisa memberi syafaat kepada 70 orang gitu. Nggak ada yang bisa jamin. Tapi gitu. lu nggak bisa ngejamin lu jadi yang mati syahid terus dilemparkan. Kita memang nggak tahu. Niat kamu salah. makanya kita memang nggak tahu. Tapi kan mencoba boleh lah. Untuk boleh. Kan yang diperintahkan ikmalu. Waktu dan maesor 50 lah. Berikhtiar aja gitu. Nah, aku sampai ini. Itu tuh pas apa? Pas SMP. SMP. Oke. Aku udah baca majalah-majalah abi aku. Pantes nggak masuk materi-materi penjajah itu. Bahasa Inggris tuh nggak masuk. Lu dibilang it's a book. Laisa book. Udah nggak bisa lu udah. Oh gitu. Terus, SMP udah gitu bacanya, geng. Terus habis itu aku sampai ngelis tuh kira-kira syarat untuk menjadi mujahid Izzuddin Al-Qassam itu apa? Atau punya rompi. Bukan, nggak ada. Bahkan ada yang bilang kan, bahkan aku ngedenger ceramah Syekh di sana. Kami tuh nggak butuh kalian udah memberi manfaat aja untuk orang tua kalian, untuk ini kalian segala macam. Malah gitu diarahkan. Malah diarahnya ke sana. Tapi lu nggak mau. Karena kalau misalnya kalian kesini, kalian tuh malah ngerepotin kita. Nah itu maksud gue. Dia bilang begitu. Orang yang betul. Iyalah. Karena orang yang persiapan itu nggak. Orang yang persiapan itu orang yang kesana dan dia pengen persiapan tanda kutip berjihad gitu kan. Mereka tuh dididik dengan lama banget gitu. Iyalah. Nah makanya aku di situ kalau memang aku nggak punya kapasitas itu, aku akan membangun itu. Buset. Tidak mundur ya.
Terus katanya, terus itu kayak misalnya syarat-syarat izinin al-qasam kan, nggak pernah telat sholat subuh. Terus kemudian kayak tahajud, terus kemudian sudah minimal hafal 15 juz. Nggak ada yang diaku. Kayak gitu. Terus ya, terus pokoknya kayak gitu-gitu. Itu puasa. Itu yang kamu enak bangun. Fisiknya juga kan soalnya kan jihad itu kan mengeluarkan semuanya kan, pemikiran, fisik segala macam. Fisiknya juga dibangun. Itu mulai aku susun itu. Luar biasa. Nah, terus SMP. Ada, dan aku suka sama satu buku namanya Perjalanan Meminang Bidadari. Perjalanan Meminang Bidadari bagus banget. Jadi isinya Meminang Bidadari. Dulu ya. Di surga. Maksudnya beda surga. Jadi itu cerita tentang kumpulan para mujahid Palestina gitu. Oh, tapi isinya itu. Judulnya harus provokatif gitu sih. Bikin ya kayak terus. Kayak misalnya Yahya Ayas, terus kemudian Syamil Basayev. Terus kayak gitu-gitu ada banyak. Aku taunya mujahid itu cuman ini siapa namanya ya? Yasin. Iya. Siapa sih Ahmad Yasin? Iya. Di situ juga ada waktu Yasin. beliau wafat itu satu kan gue dulu pernah mondok 1,5 tahun doang sih waktu SMP. Kayak heboh gitu loh. Iya betul. Waktu itu gue ikut nangis tapi nggak tahu dia siapa. Itu kayak pasti orang penting nih gitu. Iya. Oh gitu. Jadi buku-buku itu isinya dari mujahid itu. Mujahid itu. Terus ya aku pas dari situ kan akhirnya SMA masuk pondok tuh. Nah, terus di kelas 2 SMA aku tahfiz dan ternyata pas aku masuk tahfiz aku tuh malah didudukin sama bocah-bocah yang masih kelas SD kelas 6 kelas 4. Jadi aku belajar tahsin dari ulang lagi gitu. Karena memang bacaan aku ternyata yang aku kira udah bagus, ternyata nggak bagus. Iya. Gitu. Disuruh ya ampun. Serius gitu dari awal. Disuruh mental mujahid nih. Itu gimana kalau baca tahsinnya di sana ya? Iya. Sampai sini saya siap jihad, mulai dari tahsin. Salah nih. Pulang tahsin dulu. Oh gitu. Iya. Jadi gimana saya? Ternyata lebih menyenangkan pas udah ternyata belajar. Aku ngerasa lebih meaningful kan. Karena meaningful. Meaningful. Memang bener sih. Memang bener nih masuk tahfiz. Bener nih masuk tahfiz. Aduh, bener. Meaningful. Karena aku ngerasa, iya beneran. Aku ngerasa kalau misalnya aku mati terus, apalagi waktu di awal-awal masuk tahfiz kan dikasih motivasi dulu. Iya, dikasih hadis-hadis kumpulan tentang bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling aku duga gitu waktu dulu disemangatin sama satu Ustadz Hafiz gitu supaya mahasiswa ini pada mau menghafal Quran gitu. Tambah jiper gue malah. Disemangatin bisa apa tuh, kasih syafaat gitu ya. Iya nggak sih? Iya bisa ngasih syafaat, terus kemudian semakin banyak hafalan kita maka itulah titik di mana kita tuh akan berhenti di sana gitu. Terus ya kayak gitu. Tapi kan SMA tuh masa-masa orang main nggak sih? Iya, pengen main. Lu nggak main dong? SMA aku dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa gitu? Karena aku ngerasa, wah aku sudah tertinggal, apalagi waktu itu aku belajarnya sama anak-anak SD, sama anak SMP. Nggak ada kawan. Jadi aku paling tua sendiri di situ. Sengak lu ya. Aduh ya ampun. Tapi aku nggak nyesel sih, justru di titik nggak itu. ada cinta kamu rangganya gitu, nggak ada. Enggak sih. Nggak tahu lo. Tahu itu film itu? Aku sebenarnya nggak begitu tertarik sama banyak perempuan atau enggak perempuan. Aku suka nih sama perempuan. Tapi banyak perempuan tertarik sama kamu gimana dong? Iya. Makan. Jadi lo nggak pacaran dulu waktu itu? Jelas lah ya, enggak lah ya. Terus berarti apa kehidupan lu hafal Quran doang gitu udah? Iya, ngapain aja. Masya Allah ya. Kayak gitu. Berarti terus ketika nikah kan pasti biasa ilmu-ilmu lama dibawa ke pernikahan. Jadi kerjaan lu kalau lagi jalan ngapa hafal Quran gitu? Nah, itu yang berubah sih sebenarnya. Ketika aku tuh udah selesai dari kuliahku, terus kemudian masuk ke ngaji itu aku mulai berubah. Bener sih. Karena kalau dulu waktu aku awal-awal keluar pesantren tuh aku ngelihat kayak semua orang tuh sia-sia gitu. Semua orang tuh layak dibom gitu ya. Dan kan semakin aku pernah buat videonya tuh, ya kan? Apa? Jadi di depan rumahku ada pemancingan dari jam 10 siang sampai 10 malam. Itu nyetel dangdut kenceng banget. Oke. Ya kan? Pengen gue bom. Buset, serem banget kan? Kalau gue sih pengen joget ya. Kamu pengen dibom. Nah, terus enggak. Pengen dibom. Terus kan ada ada perkataan Syekhnya bilang begini, kalau misalnya kamu bom mereka gitu kan. Mereka tuh mau surga, mau masuk neraka.
Terus berarti kamu sama kayak iblis dong. Iblis kan pengen seluruh manusia masuk neraka. Oh. Wah, gitu. Harusnya memang Andai Amrozi mendengar ini. Perkataan Syekh tadi tidak jadi dia ya. Harus ketemu Syekh itu tuh jadi, bagus deh. Jadi apa ya? Apa tadi? Lupa, sorry gue jadi banyak ngomong nih kan. Enggak. Jadi bom apa? Bukan bom. Iya, jadi justru semakin banyak kita belajar, justru semakin kita tuh hati-hati. Dapat turun. Jadi gitu. Oh, salah ya. Harus sendiri ya. Nggak ngelawak. Awal bisa ngelawak ternyata. Seru ya. Gue tuh pernah nyicipin waktu SMP. Jadi gue tuh dari SD. Jadi gini, keluarga gue itu selalu punya impian untuk masukin anak ke pondok semua gitu. Jadi kita tuh ke-trigger. Ngeliat kakak sepupu semua ke pondok, kita bilang aku suatu hari mau ke pondok gitu. Jadi dulu gue tanpa paksaan emang gue ke pondok. Sekalian pindah rumah. Jadi dari NTT naik kapal bawa seluruh barang di rumah itu. Sampai ke Surabaya nih kamu mondok ya, terus ditinggal gue, bapak gue nyari rumah, dapatnya di Jakarta. Jadi gue tuh pertama kali ke Jakarta tuh belum tahu rumah gue pertama kali situ tuh. Karena gue setahun di pondok dulu kan, setahun di pondok ada something happen di Jakarta, akhirnya gue keluar karena harus bantu bapak di Jakarta. Jadi pernah nyicipin, tapi kalau gue rasa apa ya dulu kalau di pondok tuh ya, kayak gue ngerasa awalnya seneng, tapi lama-lama ngerasa kayak banyak orang yang masukin anaknya tuh cuma buat dibuang doang gitu loh. Iya, nah gue jadi korbannya, gue tuh bener-bener mau belajar loh. Gue pengen menjadi Fahri yang ke Mesir, serius. Gue tuh sampai cari tahu ke Mesir tuh berapa biayanya, terus oh ada syaratnya harus ngafal sekian juz biar dapat kayak gitu-gitu loh. Gue tuh serius untuk biar pengen ke Mesir, bener-bener gue pengen jadi pemeran ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih itu beneran sangat beda motivasi ya, beda motivasi. Iya, gue sih gak kebayang mau ke Saudi atau Palestina sih. Mesir, pokoknya lo Mesir. Jadi udah mau belajar untuk itu. Cuman teman-teman yang dibully, terus kayak gue pagi-pagi bangun baju gue seragam mana udah dilempar ke tanah kayak gitu-gitu, terus jemuran udah cuci capek-capek, sore-sore dijemur, besok pagi udah turun semua, hangernya dipakai orang. Iya, jadi kayak ada anak-anak kayak gitu yang iya betul. Mungkin itu juga salah satu sebab kenapa aku tuh pindah ke tahfiz, karena regulernya pesantren itu kayak gitu juga. Banyak yang kayak gitu. Oh, kalau tahfiz kan lebih ditempa lagi, anak-anak itu nggak berani ke situ ya. Betul. Beban ya. Lebih bener ya. Lebih ditempa, dan memang kebanyakan dulu kan tahfiz kan nggak se-booming sekarang kan. Sekarang menjadi seorang hafiz kan jadi seorang muwasil, jadi artis gitu. Oh iya benar. Motivator, pengusaha, politikus. Iya. Dulu tuh yang ikut ya. tahfiz tuh bener-bener orang yang segmented banget, banget gitu. Orang-orang yang tulus lah pengen belajar Quran gitu ya. Iya benar sih. Kalau gue sih dulu ngerasa gitu, makanya sebenarnya waktu awal keluar pondok gue sedih. Kenapa sedih? Ya karena kan kayak cita-cita gue gak tercapai, gue jadi ngajar ke Mesir nih gitu. Cuman ternyata lama-lama enak juga gitu. Enak juga. Tapi gue ngerasain yang dirasain loh. Jadi kan gue SMP-nya tuh Doski, Muhammadiyah. Nah itu kan gue bilang lumayan lah kan madrasah aliyah kan. SMP. Madrasah aliyah harus madrasah sanawiyah harusnya nggak jauh-jauh banget lah dari pondok. Terus jauh banget. Gimana tuh awal mulanya? Jadi awal datang kan, itu pelanggaran syariat semua di mata gue. Serius. Di mana? Padahal gue tuh baru 1,5 tahun di pondok loh, tapi jujur ya, yang gue salut sama pondok, 1,5 tahun tuh, itu ilmu tuh kayak padet banget di kepala. Jadi gue tuh pulang, gue ngerasa, ini orang kok bisa baru tahu begini. Gue tuh levelnya tuh mungkin udah SMA kali buat anak-anak setara itu loh. Jadi mereka tuh nggak tahu hukum halal haram, sholat bercanda, anak SMP sholat bercanda gini-gini, terus kayak gitu loh. Iya. Gue pikir, kok bisa? Terus mereka tuh nggak bisa baca ini Al-Quran, masih abatasa. SMP di kepala bagi mereka wajar. Di kepala gue nggak aneh gitu loh, gue aneh banget. Kita udah hafal Quran, mereka masih kayak gitu. Terus main harus sesederhana ini, main bola pakai sepatu sebelah. Gue bilangnya nggak boleh itu, gue makruh gini. Akhirnya karena mereka tuh nggak mau dengerin, terus mereka bilang Fuadi sok tahu, sok paling gitu, si paling ya. Akhirnya gue catat semua pelanggaran mereka. Jam sekian ini begini. Gue kasih lemes banget ya. Lemes banget tajam bener anjing. Gitu. Seneng lo ya sekarang lo ya. Akhirnya gue laporin ke kepala sekolah. Terus dia abaikan aja, mungkin kata kepala sekolahnya, anak baru sok tahu, udah lama bakal begitu. Akhirnya lama-lama ke bawah. Iya, ke bawah, jadinya kayak ngerasa kok gua aneh sendiri nih gitu. Iya aneh sendiri, terus kayak misalkan ujiannya masih sholat kayak
kita udah ujiannya tuh hafalan hadis apa, di situ Betul. ujiannya sholat kan. Terus gue nggak, bacaannya kan beda sama bacaan pada umumnya. Nggak boleh, harus ikutin bukunya pemerintah. Kata gue orang nggak tahu perbedaan mazhab apa ya. Kita emang pesantren itu begitu. Bikinnya di paling. Jadi gue ini apa namanya SMA-nya normal, mau nggak mau lagi. Gue mau yang biasa. Kayak anak kayak ya ini sekalian lah gitu. Nah, udah kepengaruh, udah masuk yang biasa. Kuliah apalagi bebas, saya bebas. Tidak ada orang tua, tidak ada free sampai semua dilepas-lepasin. Gak ada agama di hidup itu. Lo gue kasih tau ya, gue tuh di titik yang dulu kalau orang, mending sekretariat gue tuh dianggap aja ruangan ini. Musolanya tuh di rumahnya Nanda tuh, musola kampus. Dekat banget emang, pasti kalau azan sampai sini gitu. Udah ada sebagian yang pergi sholat kita nitip. Itu lucu tuh, pemikiran apa yang paling antum sesali? Kayak misalnya Tuhan itu tidak ada. Kalau misalnya di UIN kan waktu itu pernah ada apa? Tuhan membusuk gitu kan. Kayak gitu itu kan serem banget ya. Antum pernah berpikir seperti itu nggak? Enggak. Lebih bebas aja. Jadi dulu sempat ada yang deketin gue kayak gitu. Jadi ada orang kayak kayak itulah pemikirannya filsafat gitu. Dia nyamperin terus ngajak ngobrol soal gitu. Gue malah bilang, orang kok aneh ya? Gue aja nggak sholat tapi ngerasa dia aneh. Maksudnya dia tuh kayak berusaha memurtadkan gue, ngerti gak sih? Dengan bahasa-bahasa bahwa dia bilang gini, andai kata Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia tidak bisa menciptakan pedang yang bisa membunuh dirinya sendiri? Iya, nggak masa nggak bisa, berarti nggak Maha Kuasa dong. Gitu. Tapi kan kalau dia bisa kebunuh, berarti dia nggak Maha Hidup dong, gitu loh. Terus gue bilang, lu makan aja ngapa sih? Gini lagi makan di burger tuh. Lu makan aja ngapain ngomong begituan sih? Gue tuh lebih bebas tuh karena ini lebih ke lepas aja sih, kayak malas, udah tempat malas ya. Jadi kayak nemuin kebebasan, nggak ada yang ngawasin. Terus mau nyoba semua hal, nyoba rokok, nyoba ini, nyoba itu. Jadi kayak ya, dan di titik itu, gue baru kasih tau nih ya. Di titik lu mulai nyoba hal yang haram-haram itu, lu jadi mulai malu sholat. Nah itu gue rasain. Malu tahu. Maksudnya masa lu pagi ya, malamnya mabok, pagi sholat gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu nggak malu apa gitu. Gitu yang gue rasain. Jadi sekalian aja lah gitu. Ya, sekalian. Sekalian bener. Sekalian lah. Nah, ini itu, dan itu akhirnya memancing lu tuh apa? Kalau gue udah nyobain dosa yang ini, kenapa yang itu nggak sekalian gitu loh? Loh, alasannya apa lu nolak? Kan nggak ada dong. Iya kan? Loh, lu kok dosa A? Terus yang B dong, kan sama dosa. Itu nggak apa-apa. Masa alasannya enggak itu dosa? Lah, itu juga dosa. Sekalian aja, kenapa enggak? Aja udah jadi nyobain banyak hal, main, ya ini semakin jauh sama agama. Yang ada kejadian-kejadian paling ini nggak? Kayak apa? Yang kan kalau orang misalnya lagi mabok gitu kan, halusinasi. Oh, ada apa? Ada harimau. Temen gue. Kalau gue maboknya lucu. Kalau gue tuh kan gue mabok, ini harus bedain ya, mabok minuman sama yang kayak sabu segala macam. Ya, yang narkoba. Ya, atau ada istilahnya jamur kayak gitu loh. Yang punya sudah aneh-aneh lah. Itu efeknya itu ya halusinasi, halu-halu. Kalau mabok tuh cuman kayak hilang kesadaran aja. Puncak dari mabok paling goblok itu adalah nggak sadar diri, udah aja sadar diri terus berulah aja udah gitu. Tapi kalau halu itu tuh lu masih inget ceritanya, lu akan bisa inget ceritanya, lu bisa ceritain ke orang, lu tahu itu kayak kenyataan hidup lu tuh. Jadi teman deket gue dan semua orang udah tahu dia siapa. Ya. Itu lucu banget. Nyobain. Dia guru saya. Jadi dia nyobain yang dia mau nggak nyobain yang kayak gini kayak gitu. Waktu itu kayak jamur gitulah. Cuman gue nggak mau, gue bilang gue takut efeknya karena gue lihat dia tuh aneh. Pertama kali kenal dia, gue tuh marah banget sama dia. Jadi kan lu bayangin baru berteman nih. Oke, lu kerja menjadi tim gue ya, gue saudara nih. Dia jadi tim kru lah gitu. Gue bilang bayangin syuting tuh jam 12 siang, jam 3 sore dia belum datang. Semua kru langsung ngerti kan, waduh kan, iya bener. Namanya syuting kan semua diatur penyewaan alat segala macam. Ini kemana? Datang ketawa sendiri. Jujur tidak ngompet gitu. Orang kenapa? Dulu waktu itu gue belum mabok, belum apa. Pokoknya belum masih paling ngerokok doang sih waktu itu. Jadi orang kenapa kata gue. Jadi toh ya, aku sambil masang-masang bendera kan ada 17 Agustus ceritanya ya. Masang-masang properti bendera gitu. Jadi aku tuh tadi malam naik motor, ada kodok gitu, ketawa sendiri. Hah? Kenapa dia orang? Masa cerita kodok gitu? Serem ya? Iya. Serem ya? Terus dia cerita lagi, dia malam-malam lihat foto Einstein di dinding ketawa. Terus bilang, kayaknya ada yang ini. Terus mereka detektif ngeluarin ini. Ini pelakunya, padahal KTP-nya sendiri. Gitu.
Gitu, jadi aneh-aneh gitu loh. Oh gitu. Oh, sampai ada yang lari, teman gua ada satu lagi lari dikejar massa. Jadi mereka kan jalan-jalan nggak jelas gitu. Lah orang mikir ini orang kenapa? Dikira maling tengah malam jam 2. Dikejar massa masuk ke rumah orang. Tok kan masuk ke rumah orang. Orang kan bingung kan ya. Aku bisa jelasin bu. Ibu-ibu kasihan loh. Dia udah panik, udah gak meter. Ibu-ibu pada nenek-nenek gitu katanya. Terus mereka mampir dulu nyembunyiin senjata, ada yang bawa sajam gitu kan di rumah itu. Terus besoknya mereka balik lagi mau ngambil itu. Jadi kayak bikin ulah, gue bilang gue gak mau nyobain kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya kalau diterusin gue bakal nyobain sih. Karena kan tadi 21 kan ya satu nanti nyoba, at least nyoba gitu. Iya, betul. Itu kan jadi. Kalau gue sih apa yang membuat lo berhenti? Apa yang buat lo berhenti? Kan enak, seru. Apa ya? Apa sih nyobain? Oh, ini sih. Teman gue tadi minta berhenti. Jadi gue tuh kan dulu, gue bilang ajarin gue bandel dong. Soalnya kayaknya gue nggak diterima di lingkungan nih. Lu doang yang mau main sama gue. Iya, gue juga mau main sama lu karena lu cupu. Kayaknya lu butuh ajaran hidup gitu kan. Oh sih. Akhirnya udah nih, gue pengen belajar kan. Diajarin lah ini itu, dinyobain semua hal, diajak keliling-keliling. Gue dulu sampai deg-degan banget diajak ke kos-kosan temannya. Isinya kan cowok-cowok tuh. Terus gue main, oke, wah berarti saatnya gaul nih kan. Laki nih gitu ya. Tiba-tiba mereka, santai-santai dulu ya, duduk dulu. Ambil sesuatu di ini, laci. Apaan tuh bubuk-bubuk kata gue gitu. Bangke kata gue, mampus ketika lo ketangkep. Gue pikir narkoba. Mereka udah kayak gitu-gitu loh anjir kata gue. Terus enggak, ini gula, diketawain gue. Jadi mereka ngerjain gue itu gula. Cuman dibilang, jadi diajak ke komunitas mereka, bilang enggak, kita tuh kalau orang yang memang nggak mabok kita nggak ajak mabok. Kalau orang yang nggak make kita nggak ajak make gitu. Jadi udah sampai ke pertemanan kayak gitu. Satu hal yang belum gue sempet cicipin tuh klub malam. Berhijrah. Klub malam sama soju, itu dua hal itu belum gue nyobain tuh. Padahal gue penasaran banget dulu, belum pernah karena kere, mahasiswa kere. Emang masuk klub malam mahal ya? Kalau dulu kan teman gue tuh bahkan masuk karena ditraktir-traktir. Terus kalau sendirian kan kayak malu gitu loh, jadi pengennya tuh kalau punya duit, kayak dulu awal-awal gue kayak mabok gitu, gue nraktir supaya mereka mau nemenin gitu-gitu. Nah kalau malam, aduh nggak lo sendiri kan nggak berani dong, cukup banget pasti ada apa-apa nggak tahu kan. Nah cuman itu kalau mau ngajak temen harus ada duit gitu. Hanya belum nyobain, Allah menyelamatkanku dengan ekonomi. Makanya bandelnya bandel yang murah ya rokok. Bisa catering. Iya bisa Nah, di-catering. jadi titik berubahnya ketika temen lu. Iya, gue nggak tahu something happen ke dirinya dia. Kayaknya dia ada masalah keluarga gitu loh. Terus dia nelpon gitu waktu lagi mudik Ramadan. Nah, gue Ramadan masih tentu aja tidak berpuasa waktu itu. Jadi gue malam-malam, karena kan gue nggak ngerokok di rumah, nggak boleh ngerokok di rumah kan. Jadi gue kayak kalau malam gue saatnya kabur tuh, gue ke pinggir pantai gitu, terus ngerokok di situ. Rumah gue pas di pinggir pantai soalnya. Dia nelpon, kalau balik ke ke Jogja nanti tolong ini ya, ajarin ngaji. Gue tuh, gimana? Kayak di film-film ya? Iya maksudnya kan kok dia udah mau berhenti. Itu close up banget tuh, close up. Dia banget. Jadi close up gitu. Kok dia udah berhenti gue masih. Jujur dari hati gue, kenapa sekarang sih? Lu kan dari SMP, gue baru. Dia kan udah bandel dari SMP, masa tobat? Gue belum nyobain semua. Akhirnya bilang, iya insya Allah gue bantuin gitu. Nah di titik itu gue ngerasa gue nggak pantas dong masih bandel untuk ngajarin dia. Dan jujur gue bersemangat banget. Gue order lagi buku-buku kitab gue di pesantren yang SMP itu. Karena gue nggak punya referensi lain selain itu. Buat temen lu itu? Iya. Wih gila keren banget. Mulia sekalian ya. Jadi gue tuh pengen ngajak dia untuk mengikuti jalan yang benar. Gue pengen ngajarin dia buku-buku kitab gue. Gue coba masuk ke dia lah ngajarin dia. Ternyata itu orang itu cuma ngomong doang pengen diajarin, tapi ketika diajarin tuh rasanya kayak lu nggak suka kan temen lu sok-sok ngajarin dia loh. Dia tuh ada rasa, apalagi udah dewasa ya, ada rasa kayak nggak usah segitunya kali gue juga bisa baca sendiri gitu. Kayak pengen banget sih kayak para diskusi agama, kayak gue semangat banget gitu sama dia. Nah dia itu maunya santai aja, akhirnya nggak klop tuh. Nah dia juga akhirnya lebih cocok sama pengajian kayak NU, terus yang gus-gus gitu. Habib-habib, sholawatan, dia sukanya kayak gitu. Lah gue tuh yang lebih ke ukuran panjang celana, panjangnya jenggot seberapa kayak gitu loh, yang lebih detail kayak gitu-gitu yang karena alirannya beda kan. Udah akhirnya di awal sempat berantem maksudnya gini, yaudahlah lu kalau mau hijrah jalan hidup lu sendiri, gue hijrah sendiri gitu. Sempat kayak random gitu.
akhirnya lama-lama mulai bisa bersatu lagi ketika ngaji. Dan itu temen lo yang ngaji. Iya. Terus habis itu lo ikut Enggak, gue ngaji? duluan. Oh, duluan. Jadi kan gue bilang udah masing-masing aja jalan. Terus gue nemu pengajian yang gue suka sendiri. Kayak, oh gue suka nih caranya gini, stylenya, bla bla bla. Dia akhirnya gue ajak pelan-pelan untuk jadi kameramen acara dulu, event. Jadi kameramen, jadi ini lama-lama dia dengerin kajiannya. Terus dia bilang, gue cocok nih sama yang ini. Di sini tuh kita nggak ngebahas perbedaan-perbedaan tadi antara NU dengan aliran yang gue tadi itu kan bahasnya tuh teknis fikih gitu loh. Nah di sini tuh ngomongin soal visi ke depan, nggak ngomongin soal yang kecil-kecil. Semua kelompok pun ternyata ada di situ gitu loh. Gue bilang wah bisa nih. Jadi gue sama Elan tetap dengan cara ibadah masing-masing. Maksudnya bukan yang kalian pikirkan ya. Tetap sholat juga, cuman maksudnya caranya kan beda ya. Cuman tapi tetap bisa di situ karena kita tuh mikirnya fokus ke perjuangan ke depan. Akhirnya kita bersatunya tuh di situ hanya ngaji bareng gitu. Ya hijrah lah di situ. Tapi lebih ke dulu hijrahnya tuh karena ini sih. Bukan ini. Gue tuh orangnya timnya nggak masalah. Misalkan tahu-tahu dari alim ke maksiat atau maksiat ke alim itu loh. Orangnya tuh bisa gampang berakting gitu. Jadi nggak masalah gue. Mau mode apa aja bisa gitu. Cuman akhirnya menimbulkan sesuatu yang nggak produktif, ngerti gak sih? Ya, akhirnya lu nggak jadi apa-apa. Ya, gitu. Jadi gue nggak masalah. Gue nggak merasa kayak, aduh gue pengen banget K-popan lagi gitu, nggak gitu. Gue pengen, tapi harus ngaji, nggak gitu, yang kayak gitu amat. Berhenti aja, biasa aja. Cuman andai kata sejak dulu gue tahu ada cara dakwah yang lebih bisa ngeblend gitu, hybrid gitu, pasti lebih jadi sesuatu gitu loh. Kayak sekarang ini alhamdulillahnya gitu. Nyobain deh, nakal dulu. Kalau gue ngerasa gue banyak berubahnya tuh memang setelah selesai dari pondok sih, apalagi ketika ketemu sama Ustadz Felix. Ketemu Ustadz Felix tuh merubah banyak hal gitu, 180 Tapi lu ketemu Ustadz Felix aja pasti udah ngerasa kayak udah di luar garis nih kayak gitu ya? Iya, soalnya waktu awal-awal ketemu Ustadz Felix kan Ustadz Felix sering ngajakin aku pergi kajian kan. Di saat itu pas aku ikut sama Ustadz Felix ikut kajian aja aku udah stres. Kenapa? Biasanya aku meroja sekian juz per hari, ini nggak sempet. Dan aku benar-benar ngeliat ternyata ngurusin umat itu bukan ngurusin diri sendiri. Iya. Gitu kan. Soleh itu sebenarnya bukan soleh sendiri. Benar, gitu kan. sepakat gue. Iya. Walaupun di dalam Al-Quran juga ada banyak bahwa bumi ini akan diwarisi kepada orang-orang yang soleh gitu kan. Tapi ternyata soleh, makna soleh haji itu bukan untuk diri sendiri, tapi memang untuk banyak orang, keperluan banyak orang. Di situ sebenarnya di challenge bahwa oh iya, lu udah punya hafalan berapa banyak? Oh, segini banyak ya. Lu udah ngafal hadis berapa banyak? Oh, kitab ini udah pernah dihafalin dari story nih ya. Gitu. Terus apa impact lu buat umat? Di situ gue langsung kayak, iya gue bukan siapa-siapa gitu. Gue bukan siapa-siapa. Di situ aku ngerasa kayak inilah titik dimana aku tuh harus dulu kan sampai aku pengen kayak saking stresnya sama dunia, aku ngeliat kiri kanan banyak yang buka aurat gitu kan. Apalagi waktu di Jakarta kan banyak cici kan, cici itu. Padahal itu teman-teman gue semua di dance cover. Ya yang pakaiannya tuh kurang bahan gitu kan, serem gitu lah. Aku ngerasa kayak stres banget. Aku sampai pikir kayak aku nggak kuat, kayaknya aku harus pergi ke gua, aku harus terlepas. Dan ternyata itu memang udah dibahas ketika kita tuh terlalu tidak seimbang terhadap dunia dan akhirat kita. Kita jadi asketik. Bener, apa itu asketik? Maksudnya mengurung diri dari peradaban, kemudian kita asik sendiri di sana. Gitu. Pas kemarin juga kita sempat ngaji kan, terus kemudian dikasih tahu bahwa kita tuh umatun wasatun. Betul, wasatun. Orang umat di tengah ya kan. Dan salah satu pemikiran yang merasuki banyak umat muslim adalah sekulerisme, fasludin anil hayah. Jadi ketika seseorang itu ekstrim terlalu terhadap akhirat gitu kan, itu sebenarnya dia sekuler. Oh, karena dia memisahkan juga dunia, gitu. Ketika aku bener-bener pengen kayak ya udah gue cuma pengen ngapal hadis, gue cuma pengen ngapal Al-Qur'an, gue cuma pengen ketemu sama orang-orang soleh aja gitu kan. Itu sebenarnya aku sedang memisahkan diri dari dunia gitu. Sekuler, nah sama ketika ada orang yang punya pikiran bahwa agama nggak usah. Itu juga sebenarnya nggak bagus. Maka kita semuanya menjadi seorang muslim adalah menjadi seorang yang proporsional dalam semua hal. Menjalani kehidupan dunia tapi dengan memakai nilai-nilai agama. Nilai agama bener. Harus semuanya harus di tengah. Pokoknya kalau kita ekstrim kanan berarti kita sekuler. Kita ekstrim kiri kita sekuler. Berarti semuanya itu harus ada di tengah. Menjadi orang yang profesional itu adalah menjadi orang yang menjadi seorang muslim yang sejati gitu. Karena Rasul enggak memisahkan diri dari lingkungan dia yang kotor. Bener, masih berbaur-baur dengan yang lain kan. Betul, makanya ada banyak hadis juga tentang bahwa orang-orang yang hidup dan berinteraksi terhadap masyarakat dan bersabar terhadap keburukannya, mereka tuh lebih baik dibandingkan orang yang tidak
berinteraksi gitu. Ya jangan ini ya, jangan apa mager di rumah doang, berinteraksi sama orang. Di situ aku jadi paham gitu. Oh ya, emang ilmu apa tekstual itu beda dengan kontekstual. Ilmu lapangan tuh beda dengan ilmu yang cuman kita bahas di textbook gitu. Benar. Oh beda banget itu. Setuju. Kalau aku lebih ke ini dulu, Pak. Jadi ketika dipaksa, dulu kan ada kayak satu pandangan, pokoknya kalau dakwah tuh harus kayak gini. Dengan mempelajari A, B, C, D. Jujur gue capek. Gue pernah inget banget dulu nangis di kelas bahasa Arab, kayaknya lu ada deh yang dulu. Jadi, jadi itu bahasa Arab yang diajarkan dengan bahasa Arab. Sumpah gue mau nangis gue. Gue ngerasa kayak tadi kayak nggak berguna. Jadi justru gini, semakin gue dipaksa mempelajari hal-hal yang anak pondok biasa belajar, gue semakin ngerasa nggak berguna. Mungkin kayak lu yang ngerasain tapi belum terlambat waktu itu ya. Ketika lu disamain sama anak SD tadi. Iya, gue ngerasain banget. Maksudnya kayak gila, gue kayak nggak berguna banget gitu. Gue harusnya bisa do something else gitu. Nah itu gue lakuin. Udah umur segini, udah punya istri, udah punya anak, terus kayak dipaksa ini stepnya ini gitu. Serius nih semua ilmu gue nggak berguna, masa gue nggak bisa gerak dulu, apa gitu kayak gitu. Makanya kenapa gue senang di ngaji, karena justru Ustadz bilang, Tat aku mau belajar bahasa Arab, nggak belajar bahasa Korea. Tat aku pengen ngikut umroh, nggak kamu ke Korea aja. Apa kayaknya dia nggak kepengen aku umroh ya. Jadi, tapi dia bilang telat, dia bilang kalau lu mau kayak Hawariyun, lu akan ngulang butuh waktu misalkan 12 tahun, 13 tahun lagi gitu lah. Sedangkan sudah ada yang bisa lu lakuin sekarang dengan bakat ataupun hobi yang lu punya sejak lama gitu-gitu. Ternyata akhirnya gue bisa menjadi manusia aja gitu. Gue berarti lah. Seolah-olah gue bisa bermanfaat nih buat agama dengan yang gue punya gitu. Gue juga ingat dulu ada perkataan Ustadz Umar Mita melalui Ustadz Cahyo waktu itu. Ustadz Cahyo kan kayak bilang kayak agak susah ngafal Quran. Nah, terus ya kata beliau salah satu caranya adalah dengan ini membiayai anak-anak tahfiz. Artinya ada banyak cara. Iya, ada banyak cara. Maksudnya gini, kalau lu memang mau lu yang hafal Quran, ya mungkin bisa sih. Cuman struggle-nya kayak apa tuh umur segitu kan. Dibanding lu membiayai menghidupi anak-anak tahfiz supaya mereka jadi penghafal Quran dengan usianya kan yang matang, masih bagus gitu loh. Itu kan insya Allah pahalanya juga sama. Jadi banyak cara. Jadi daripada kita tuh membuang-buang waktu, mengulangi waktu tadi mikir diri sendiri tadi, ada baiknya untuk bermanfaat buat umat sih. Aku jadi ingat perkataan Ustadz ketika aku pengen ngasih akun aku ke beliau kan. Terus satu ini masa iya dia datang Ustadz ini akun aku. Emang Ustadz Felix admin? Hah? Dia kok bisa lu ngasih akun ke Ustadz Felix? Enggak, dia tuh buzzer. Gua tahu dia tuh pasti kayak maksudnya kayak aku sedih bahkan gitu ya, terserah mau diapain gitu ya. Tapi caranya tuh lucu banget. Ini akun sebenarnya kayak gue suruh ngurusin akun lu gitu, bikinin lu caption gitu. Gila terus. Aku dapat satu hal yang sangat berharga di ketika masuk ke ngaji. Satu bahwa ini perkataan Ustadz Husain banget bahwa kita setiap orang tuh beda-beda. Yang tadi ngasihin belum selesai. Enggak, ini nyambung. Semua orang tuh beda-beda gitu. Terus males banget. Kenapa? Iya, jadi kita tuh justru ketika kita pengen berimpact lebih, kita tuh memang harus tahu perbedaan kita. Kita tuh di mana gitu. Karena masing-masing kita kan berbeda gitu. Benar. Enggak semua sahabat tuh harus jadi Abdurrahman bin Auf, enggak semua sahabat tuh jadi Abu Hurairah gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa aku juga sebenarnya kalau dibandingin aku dengan teman-teman pesantren aku tuh bener-bener nggak ada seujung kakinya mereka gitu. Oh iya? Bener. Karena lu jauh lebih gak asik lagi. Kayak misalnya kecepatan menghafal, kecepatan memahami, terus kemudian kayak gitu-gitu tuh yang akademisi banget gitu. Itu aku sangat-sangat tertinggal jauh. Dan Ustadz Felix bilang nggak semua orang tuh harus jadi Abu Hurairah. Mungkin kamu jadi Mus'ab bin Umair yang kamu mungkin punya modal. Bisa jadi kan, bisa jadi. Bagus, gue seneng tuh. Akhirnya lu ngomong begitu. Iya bagus. Dia kan masih malu-malu kan, ya bagus terus. Iya, dia bisa jadi public relation gitu kan, yang connectin antara satu dengan satu yang lain gitu. Bener. Terus bisa juga orang lain tuh nggak harus jadi Abu Hurairah, dia bisa jadi Abdurrahman bin Auf yang dia tuh nyari uang untuk di situ. Nah, aku ngerasa ketika aku di ngaji, aku punya peran gitu. Ngerasa berarti gitu. Nah, terus Ustadz pas yang baik lagi nih. Tadi flashback yang pas Ustadz tuh bilang ada satu hadis yang sangat terkenal kan, man yuridillahu bi abdin khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pengen kebaikan
terhadap dirinya, maka Allah akan pahami agama gitu. Tapi ada wa fi riwayatin ukhra istamalahu. Dan di riwayat yang lain Allah akan gunakan mereka untuk menolong agamanya Allah. Gitu. Jadi nggak mungkin di satu sisi ada orang yang diberikan keutamaan memahami agama sama Allah. Tapi tahu nggak sih ada chance yang lain ketika kita misalnya memahami game, memahami Korea, memahami ini, memahami itu bisa jadi kalau memang Allah pengen kebaikan digunain semua tools itu untuk menolong agamanya Allah. Gitu. Waktu itu konteksnya lu adalah follower ya? Kalau itu kan gue tau follower. Lu kan ngerasa ini kayak nggak pantas punya segitu, takut ada apa-apa gitu ya, takut ria apa gitu. Iya, fitnah. Terus ya gue ngerasa emang gue mungkin belum siap untuk keluar gitu. Terus kata Ustaz Felix kan kayak justru Allah kenapa ngasih orang tuh follow lu bukan yang lain. Berarti Allah mau sesuatu dari lu kayak gitu ya. Keren banget sih. Pertanyaan gue tuh kenapa semua follower Yun yang ke gue? Ternyata Allah mau sesuatu. Iya. Seru ya, itulah keobrolan kita antara anak pondok yang mencicipi maksiat. Ya Allah, gue inget banget ya itu dulu di Romel tuh sampai mau nunjuk TV. Serius tuh. Nggak pernah nonton film lu berarti ya? Itu memalukan sih. Gue ngerasa ada banyak banget hal-hal. Ini juga aku jadi paham loh. Kenapa ada satu wawancara di YouTube. Dia tuh termasuk mantan terorisme. Dia bilang saya ini bisa menterorismekan seorang itu dalam waktu sekian jam doang. Untuk nyuruh orang buat ngebom segala macam. Karena memang karena memang Ustaz Felix bilang karena memang banyak orang dengan sumbu pendek. Ada banyak orang tipe-tipe sumbu pendek. Bodoh. Dia ngomong itu susah banget ya. Banyak orang mau dibodohin gitu ya. Iya, banyak orang gampang dibodohin gitu kan. Nah, untuk termasuk aku, ketika aku ada banyak tingkah laku ekstrim kayak misalnya aku nggak ketemu sama perempuan tuh kayak wah mereka najis banget gitu kan. Kayak gitu, kayak jangan pernah ngeliat kalau misalnya ngeliat apa TV ini kayaknya maksiat banget. Ngeliat orang main game kayak wah ini sia-sia banget gitu kan. Sekarang aku ngerti. Nikmatnya. Main game ternyata bukan hanya sekedar main game. Tapi kan kita disuruh tafaul manas. Kita harus berinteraksi sama manusia. Itu mungkin adalah bagian dari kita tuh memahami umat. Main aja butuh dalil ya. Hawa main yuk, bentar nyari dalil. Dulu. Iya, maksudnya ketika kita tuh ada respon kita yang selalu meledak-ledak itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita tuh kurang ilmu. Dan aku ngerasa dulu mungkin aku kayak wah ini adalah yang kebenaran ini. Temen lu banyak tau masih kayak gitu boleh lihat. Aku rasa masih banyak. Iya, gue tuh kalau main TikTok bilang nih temennya Waryun nih. Yang dulu kayak gini dia. Masa ada K-popers ngupload. Jadi K-popers emang agak bodoh emang dia nih. Dia bawa ini loh photocard ke Ka'bah. Iya. Direkam. Terus semoga kita ketemu di surga. Ya kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau waktu itu gue ditanya sama teman-teman K-popers gue, respon lu gimana? Gue bilang nggak bisa ditaruh dulu apa ya? Maksudnya ada waktunya fangirling, ada waktunya ibadah, kan sayang. Ibadahnya jauh-jauh udah kesana mahal loh. Terus nggak mabrur gara-gara tingkah-tingkah yang kayak gitu. Itu kan menurut gue jawaban yang lebih bijak. Tapi temen lu ngomong apa? Bodoh, goblok, gitu doang. Sudah, masa isinya gitu doang kata gue. Waryun. Di titik itu sebenarnya aku jadi bener sih kayak lebih berbahaya kita tuh ketika banyak ngomong. Iya. Di titik itu aku banyak ngerasa diam akhirnya lu ya. Iya. Lebih berhati-hati lah. Lebih berhati-hati, dipikir lagi kalau ngomong tuh diucap 3 kali itu kan kalau kata orang tua dulu, itulah kenapa Allah menciptakan 1 mulut 2 telinga. Banyak ngomong lu. Udah banyak ngomong lu nih. Ya kayak gitulah. Aku justru ngelihat Mas Fuad ya, ketika Mas Fuad live itu Mas Fuad lihat lagi kira-kira gue tadi ngomong apa ya, dikoreksi lagi, terus dipikir lagi, oh ternyata gue salah ngomong ini, gue salah ngomong ini. Itu sesuatu yang gak pernah aku lakuin. Maksudnya aku belajar banget dari Mas Fuad untuk kalau udah selesai live kayaknya coba lihat lagi omongan kita bener apa enggak. Tapi jujur gue nggak lihat lagi karena itu. Apa? Maksudnya gue tuh nggak pengen nonton untuk lihat lagi. Tapi emang pas lagi ngisi tuh langsung kena. Kenapa gue ngomong gitu? Jadi udah tahu. Maksudnya ngerti? Bukan kayak dicari-cari, enggak. Tapi emang tadi pas live gue nyadar, salah ngomong gue ini. Cuman kan nggak mungkin di situ diceknya kan. Jadi habis live, jadi nggak semua live gue tonton lagi. Itu beberapa yang udah gue tahu, salah ngomong nih. Itu baru gue
Karena ada banyak banget. Aku ngisi sama Yung Ngaji ke roadshow ke beberapa daerah kan. Dan banyak banget di daerah-daerah ketika aku ngisi itu pertanyaan-pertanyaan audiens itu aku banting mereka sampai audiensnya nangis. Wario itu geng orang nanya sama dia dimarahin. Orang nanya tuh dijawab, gue dimarahin. Iya, itu menurut aku salah banget. Iya. Tapi memang nggak. Tapi orang terima-terima aja. Semua dan good looking dimaafkan, geng. Ustadz Cahyo, nggak apa-apa, Mus'ab, nggak apa-apa. Ustadz Cahyo, Ustadz Husain ngasih tahu, ya nggak apa-apa. Memang semua pembicara pernah mengalami salah ngomong kok. Iya, gitu benar. Kan. Ya harusnya jadi pelajaran, jadi ulangi lagi aja. Benar, gitu. Gue tuh pernah ngisi terus ngomong jorok. Gue nggak tahu itu kalimat jorok. Iya, itu artinya alat kelamin di bahasa tertentu. Gue nggak tahu. Kalian tahu gitu pernah. Gue nggak tahu itu, jadi pernah ngalamin yang pengen kayak menghilang dari bumi gitu. Emang bener sih. Iya. Rasanya pengen hilang dari bumi. Bener. Kenapa gue hidup? Iya. Kenapa gue ngelakuin itu? Nah hal-hal seperti itu sebenarnya pengen aku percepat, Mas. Hah? Maksudnya apa? Aku pengen nggak pengen ngerasain apa? Kepedihan, salah. Maksudnya pengen mati? Iya. Pasti enggak. Hanya omongan orang-orang yang tahu dia nggak punya dosa lagi. Kalau gue sih masih takut gue. Ya, itulah tadi anak pondok dan masih kenawahan di sebelah sini. Gitulah kan. Tapi intinya adalah dengan ngaji, khususnya di Yung Ngaji ini kita bisa nongkrong bareng, duduk bareng. Dan sekali lagi itu gua udah nyobain beberapa memang tempat yang ketika gua terbuka, gua kayak gini loh aslinya, itu banyak yang ngeluh kok gitu. Nah di Yung Ngaji ini tetap gua bisa nongkrong apa adanya, ngomongin apapun itu, Hawa tetap jadi dirinya. Saling ini aja nyicip, wah mau nyicipin nggak mainin beginian. Akhirnya Hawa juga udah mulai mau nyoba. Gue juga ketika dulu ada kelas bahasa Arab kan mau nyoba, jadi tetap saling nyoba walaupun nanti kita bisa ngukur, oh ternyata memang batas gue segini nih gitu. Enak sih bisa tetap saling bersaudara walaupun dengan hobi yang beda-beda, dengan latar belakang yang beda-beda. Nice. Yuk ngaji, yuk ngaji. Nyanyi dong nggak? Yuk ngaji. Iya. Yuk ngaji kawan. Itu RCTI oke ya? Iya juga ya.